Malaikat udah bosan tahu. Hadirin, kita ini berhalal bihalal. Halal bihalal bukan bahasa Arab. Anda tanya sama orang Arab nggak bakal tahu arti halal bihalal. Kenapa? Halal bihalal bahasa Indonesia. Siapa yang pertama mempopulerkan? Presiden yang pertama siapa? Hebat. Saat itu kemerdekaan negara kita datangnya hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saking senangnya Bung Karno, dia bilang yuk kita berhalal bihalal. Sekarang dalam rangka berhalal bihalal, kita ini selalu silaturahim. Tuh silaturahim, silaturahmi. Silaturahmi apa sih? Silaturahmi itu ada dua kata. Berapa kata, Bu? Silat sama rahim. Silat artinya menyambung. Silat artinya menghimpun. Silat artinya mengumpulkan. Rahim asal maknanya peranakan berubah menjadi kasih sayang. Kenapa kata rahim yang asalnya peranakan berubah jadi kasih sayang? Karena suami istri yang bermesra, yang bercinta, yang berkasih sayang, hasilnya disimpan dalam rahim seorang perempuan. Betul apa betul? Jadi apa dong arti silaturahim? Menyambung yang terputus. Lihat kiri kanan Anda. Apakah Anda ketemu mereka tiap hari atau tidak? Nyambung yang terputus. Mengumpulkan yang terserak. Menghimpun yang tersebar. Apakah rumah Anda semuanya dekat lapangan atau banyak yang jauh? Mengumpulkan yang terserak dengan penuh kasih sayang. Terbukti panitia bikin tenda, jalanan becek diaurin pakai ngaronan dia naon kulit merang. Tuh. Ini tanda kasih sayang. Benar-benar saat ini kita silaturahim. Silaturahim ini yang pertama ada dalam surat An-Nisa ayat 1. Baca. An-Nisa ayat 1, cepetan. Baca. Ayo. Operator, mic yang kabel 1. Baca cepetan. Rabbakumul ladzi min nafsi wahidah wa zawjaha wa batha minhuma wattaqullaha alladzi ini ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa wattaqullaha bihi wal arham. Jadi kalimat silaturahim yang pertama dalam An-Nisa ayat 1. Silaturahim. Dalam rangka berhalal bihalal, dalam rangka beridul fitri, biasanya kita selalu bermaaf-maafan. Betul apa betul? Apakah dalam Islam bermaaf-maafan hanya idul fitri? Tidak. Ini budaya. Yang benar bermaaf-maafan sepanjang hidup kita. Karena tanda orang takwa satu diantaranya saling bermaaf-maafan. Boleh nggak Anda baca? Silahkan. Ali Imran 134. Buka ayat cepetan. Ini panitia jangan pada molohok. Tahu nggak molohok? Ya baca. Ali Imran 133 134. Siapa yang udah ketemu ngacung? Kita orang NU, orang muslimat harus selalu baca Quran. Hai cepetan. Yang udah ketemu ngacung. Ayo, yang udah ketemu ngacung. Coba panitia kasih mic. Ali Imran 133 134. Mana yang udah ketemu sini? Ayo cepetan baca. Ayo baca. Sok. Mic-nya kasih itu punten. Panitia kasih mic. Operator punya mic berapa? Wireless. Itu bukan soal ada, kasih lu, ada doang lu. Ayo kasih. Ya, lari. Tar kurus selesai acara. Ayo, silakan baca Bu. 133 134. Kita orang NU, orang muslimat wajib tahu isi Al-Qur'an. Oke, baca Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allazi yunfikuna fis sarafi wad-dara'i wal kazimina ghaiza wal afina. Yang 4 diri duduk kalian, kasihan capek. Wallahu yuhibbul muhsinin. Duduk. Lu ngapain diri, enggak ada kerjaan lu. Duduk. Jangan di situ, pindah, kasihan capek. Terus Ibu, iya banser karunya. Sudah 34. Ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kalian raih ampunan Allah. Segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana orang takwa? Anda lihat 134. Alladzina yunfikuna bis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa. 1. Bersedekah dalam keadaan lapang pun sempit. Duit banyak, bikin masjid, bikin musola, bikin pesantren, bikin madrasah. Duit sedikit, sumbang masjid, sumbang musola. Ini tanda orang takwa. Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Makanya sekarang semakin takwa kita. Cuman punten, di kita di dunia ada setan menggoda. Banyak orang NU, orang muslimat, termasuk saya jadi ketua muslimat 22 tahun Bu. Masya Allah, kemasukan setan dari pintu yang ke-9, PEPLIT. Anda buka Al-Baqarah 268, cepatan. Kita muslimat wajib cepat baca Quran. 268. Ngajinya begini, langsung buka Quran, jangan molohok we. Tahu nggak molohok? Molohok apa sih kalau di sini? Molongo, sok ulah molongo we. Cepetan. Al-Baqarah 268, buka. Yang udah ketemu ngacung. Panitia bergerak kasih mic yang udah ketemu. Jangan di situ kamu pegang mic-nya biar cepet lari. Yang udah ketemu ngacung Bu. Al-Baqarah 268. Mana? Sok, tuh, lari. Terus. Sok ce. Ibu tahu sok? Silakan, mangga baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, mereka saya buntut kasiran. Padahal Allah menjadikan ampunan. Allah maha kaya karunia-Nya. Hadirin, Anda lihat kata Allah, kalau ada orang pelit kemasukan setan. Saya tanya, rezeki yang dalam genggaman kita milik kita atau milik Allah? Cuman dititipin. Kalau orang beriman dia bersedekah, dia senang bahagia. Kalau orang yang kemasukan setan dia nyesal. Saudaranya dari kampung datang, dikasih ongkos 500.000. Kalau kata orang beriman, alhamdulillah ngongkosin saudara dari kampung 500.000, seneng dia. Orang yang kemasukan setan nyesel banget, gue ngasih duit dia 500.000, tinggal 500.000 duit gue. Itu setan. Cuman punten, masyarakat kita banyak yang kemasukan setan dari pintu yang ke-9, pelit. Contoh, kalau buat dunia longgar, anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 dibayar, kursus komputer 100.000 dibayar, anak Anda kursus matematika 100.000 dibayar, kursus nari 100.000 dibayar. Giliran anak Anda masuk PAUD, masuk madrasah, sabulan 10.000, setahun teu dibayar-bayar. Iya apa heueuh? Ini salah. Allah yang bilang kemasukan setan. Di TV aja begitu.
Host dangdut dari jam 7 sampai jam 12 seorang rata-rata 50-60 juta dibayar. Guru ngaji berapa? Makanya ketahuan kalau guru bahasa Inggris gara rendut tuh. Guru ngaji kurus kurang gizi. Harusnya guru ngaji dibayar mahal. Kenapa? Mengajak orang selamat dunia akhirat. Betul apa betul? Nah, ini tanda yang pertama. 2. Tanda yang kedua, orang yang takwa kepada Allah. Tujuan puasa la'allakum tattaqun wal kadhiminal ghaib, mengendalikan hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan manusia dua-duanya ada akal, ada nafsu, ada. Cuman nafsu oleh Allah dibagi 2. Anda buka Yusuf 5:3. Ayo kita orang NU harus tahu tentang Al-Quran. Buka Yusuf 5:3. Yang udah ketemu ngacung cepat. Ayo kita selalu hidup dengan Al-Quran sebagai seorang NU. Cepetan. Yusuf 5:3. Buka. Ya sok. Sok baca cek. Mic-nya mana? Sok. Pencet Ece bisa dipencet apa dipencet? Tes. Biasa dipencetin deh. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Deh. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu terbagi 2 kata Allah. 1, nafsu amarah yang didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. 2, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Hati-hati. Nafsu ada nafsu amarah. Orang yang bertakwa wal kadhiminal ghaib, nafsu datang tapi wajib dikendalikan. Orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pertanyaannya, bagaimana Rasul mengajarkan kita mengendalikan hawa nafsu? 1, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, reda nafsu kita. 2, dengan diam. Kenapa orang yang marah biasanya nyerocos ngomong? Boten kalau henteu berhenti bahasa Jawa naon? Orang meneng-meneng ngono. Nggak berhenti ngecebrek aja kalau kata orang Ciamis. Kalau dengan diam maka nafsu akan terkendali. 3, dengan cara berwudu. Kenapa berwudu? Setan diciptakan dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Maka selesai berwudu nafsu persentasenya kurang. Dengan apa lagi? Kalau belum juga reda itu nafsu, sholat sunat mutlak 2 rakaat. 2 kali ruku, bodongnya ketekuk. Karena hadis Nabi, nafsu ada di bodong kita. 4 kali sujud, jauh berkurang. Walaupun masih ada amarah kita, persentasenya rendah, mudah mengatasinya. Bagaimana lagi kita kendalikan hawa nafsu ini habis lebaran? Kendalikan hawa nafsu. Rasul mengajarkan robah posisi. Kalau Anda sedang berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Kenapa? Orang berdiri bisa nonjok, bisa lari, bisa dan seterusnya. Duduk berkurang. Apalagi tiduran. Inilah cara menghilangkan hawa nafsu. Maka halal lebih halal kita harus semakin baik, jangan melepas hawa nafsu. Wal 'afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang. Kenapa? Rasul mengatakan al-insan makhluk insan. Manusia tempatnya salah dan lupa, tidak ada yang sempurna. Siapa yang merasa nggak pernah punya salah ngacung? Siapa yang merasa selalu punya salah ngacung? Kita normal. Makanya kalau ada orang berbuat salah sama kita, maafkan dia agar kalau seandainya kita berbuat salah, orang lain maafin kita.
Cuman orang yang kemasukan setan mah lebaran, salaman. Begitu 5 langkah, ih mamah dede sama salaman juga saking aja bareng sama mamah. Padahal mah gedak banget sama dia. Ada yang begitu? Dia pendendam. Saudaranya setan. Cukup tidak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Orang berbuat salah, minta maaf, dimaafkan oleh kita. Lalu ibu, kalau ibu pergi ke Bandung, bawa tempe goreng, bagi tempe goreng. Lamun ibu kat Cilacap, sepanjang jalan Gusti, pohon jagung banyak amat ya. Kalau saya nggak dibagi jagung kan panitia kelewatan dah. Salah. Banyak amat jagung Papua sepanjang jalan. Masya Allah pulang dari Cilacap nih beliin jagung. Jadi sudah dimaafkan, kita berbuat baik kepada orang tadi. Inilah yang disebut dengan memaafkan. Bagaimana caranya? Rasul bersabda, "Mamin muslamaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufiralahuma qabla ayatafaraqu." Kalau ada 2 orang muslim dia berjabatan tangan. Ketika berjabatan tangan niat di hatinya meminta sekaligus memberikan maaf, maka dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Anda lihat, berjabatan tangan sangat bermanfaat kata Nabi. Ketika berjabatan tangan, niat saya meminta sekaligus memberikan maaf sebelum mereka berpisah, dosanya diampuni oleh Allah. Artinya pelajaran buat kita, kalau kita berjabatan tangan jangan hanya jabatan tangan. Niatkan di hati kita meminta sekaligus memberikan maaf kepada orang yang kita ajakin jabat tangan tadi. Insya Allah dosa kita terhapus. Sekarang Anda lihat lagi, apa sih Idul Fitri? Idul Fitri ini putur berbuka. Selama bulan Ramadan kita nggak makan, nggak minum. Masuk tanggal 1 bulan Syawal buka, sok silahkan makan, silahkan minum, silahkan hubungan badan suami istri. Rek sabara kali tenanawan, asal jangan dengan suami tetangga. Nah itu tetap perbuatan haram, tetap dilarang oleh Allah. 2. Idul Fitri. Fitri yang kedua fitrah. Fitrah manusia waktu lahir ke alam dunia bersih, suci, nggak punya dosa. Betul apa betul? Di antaranya hadis Nabi mengatakan, Ramadana awaluhu rahmatun, wa wasatu maghfiratun, wa akhiruhu idkun minan niran. Ramadan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah ampunan, di ujungnya idkun minan nar, jauh daripada api neraka. Saya tanya, kalau orang yang jauh dari api neraka, orang yang banyak dosa atau tidak berdosa? Bersih. Hadis Nabi yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Anda lihat lagi sekarang hadis Nabi yang lain mengatakan, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamahu wa sanantulakum qiyamahu paman somahu wa qoma imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladatuhu. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan kalian puasa di siang hari, dan aku, kata Rasulullah, mensyariatkan ibadah pada malam harinya. Barang siapa yang puasa di siang hari, ibadah pada malam harinya dengan iman dan ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, maka keluar orang tadi dari dosa yang pernah dia lakukan, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ada nggak bayi yang punya dosa? Kenapa bayi? Lucu, sok. Ibu kalau ngaji, teman ngaji ibu bawa bayi 3 bulan, 4 bulan. Kan kita tahu bayi mah belum bisa ngomong. Tetep ngomong, ih cakep banget. Siapa nama kamu? Udah bisa apa? Udah tahu bayi mah nggak bisa ngomong. Ngecebrek ngomong. Seorang ayah muda pulang kerja, motor taruh, helm buka, jaket buka, tangan sarung tangan buka, cuci tangan. Anaknya 4 bulan digendong sama bininya, diambil alih digendong sama ayah muda, ditimang sama dia. Anak siapa? Anak siapa? Bukannya anak lu. Kenapa ngomong begitu? Karena dia bayi lucu, pernah ngomong nenek siapa, nenek siapa, nggak bakal ada.
Makanya sekarang kalau benar puasa kita, taraweh kita, kita seperti bayi yang baru lahir tidak punya dosa. Apalagi si Idul Fitri kembali menjadi orang jujur. Kenapa? Rasul kita punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Rasul bersabda, alaika bisidki, fa inna sidqa yahdi ilal barri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Hadirin, siapa yang pengen masuk surga? Ngacung. Jadilah kalian orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik? Ngacung. Jadilah kalian orang jujur. Siapa yang pernah bohong? Pak Ustadz udah duluan ngacu. Ya Allah. Halo, halo. Yang terhormatnya mana? Yang terhormat. Ibu mundur, ngalangin orang, mundur. Ngalangin orang, mundur, ngalangin orang. Siapapun Anda, panitia kayak siapa, Ibu Bupati, mundur. Jangan ngalangin jamaah, berhak semuanya. Punten. Bendera punuri nih ngalangin orang. Bendera di sini di panggung ngalangin orang, punurin. Bendera ini punurin ngalangin orang, punten. Punur di tiang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Assalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua Panitia Tabligh Akbar Halal Bihalal, yang saya hormati Camat Cilacap Tengah, Lurah Kota Baru, yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Ramin, Ketua Ranting NU Muslimat, para nahoda kapal, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, siang hari ini kita hadir di sini dalam rangka pengajian akbar halal bihalal, paguyuban nahoda kapal dan santunan anak yatim dengan tema dengan silaturahmi mari sucikan hati, langkahkan kaki menggapai kebahagiaan yang hakiki. Hadirin, ini pas sini ngalangin mama. Oke, tapi ngadep mama. Ibu pindah ke belakang. Ini ngalangin ibu yang satu ujung. Pindah, cepetan. Siapapun kalian pindah, yang lebih kasihan bawah. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Yang baju biru pindah sini, ngalangin kamu sini cepetan. Pindah yang satu sini, saya tidak bercanda. Yang di bawah berhak, Anda pindah satu lagi ke sini, pindah sini. Di tengah sini, di situ masih ngalangin orang, pindah. Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah,
maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud berapa? Berapa? Gusti alis sudah pada kereng, bibir onyoy kayak habis makan orok, pakai kacamata hidung, tahajud sabaraha. Kata saya mah gayaan dandananya daripada tahajudnya. Insya Allah ketua panitia dan kita berharap semoga hadis tablik akbar hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Anda jangan pakai tengah-tengah kiri kanan. Duduk. Duduk. Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Anda masih rugi apa sudah untung? Serius. Contohnya gampang. Waktu Anda masih perawan dulu, Anda masih perjaka dulu, belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat yang dibaca surat apa? Sian deloh Cilacap. Begitu dikawinin punya suami, punya bini, Pak Fuad, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil. Pengen beli baju kayak apa duitnya ada. Pengen makan jajanan kayak apa duitnya ada. Saya tanya Anda jawab dengan jujur. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat yang dibaca surat naon? Bu, puasa yang benar sesuai aturan agama, tidak makan, tidak minum, tidak campur, seluruh tubuhnya berpuasa, tidak makan yang subhat api yang haram, pikirannya tertuju sama Allah. Ini yang menghapuskan dosa, bukan yang hanya tidak makan, tidak minum, tidak campur. Ngarumpi ngomongin orang jalan, ama suami ngalawan baik, ama bini koret, ama mertua sebel mulu, ama tetangga malengos. Ono yang ngono ada yang begitu bahasa Jawanan. Ngono sing ayak kue. Seperti belajar bahasa Jawa. Ono sing kayak kue mana kue nak? Ada penerjemah di belakang, jadi saya belajar bahasa Jawa. Ada yang begitu di sini. Itu puasa paling murah, hanya menggugurkan kewajiban. Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atsh. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun pada puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis Nabi yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan iman ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Hadirin, salat malam di bulan Ramadan opo namanya? Apa jenenge ngono? Taraweh. Siapa yang tarawihnya sebulan ngacung? Siapa yang tarawihnya 3 minggu? Siapa yang tarawihnya cuma 2 minggu? Siapa yang seminggu? Siapa yang kagak taraweh? Yang ngono. Parah. Pak Fuad tetangganya Masya Allah. Bu, Ustadz Fuad itu yang pakai sorban baju hitam. Itu sahabat saya, dia kayak anak saya. Kami ketemu dari tahun 2005-an.
Beliau kan punya travel, saya juga anak ponakan saya punya travel, jadi ketemunya di Mekah. Beliau mah kalau ke Mekah teh dalam sebulan bisa 2 kali. Makanya Anda kalau mau umroh tuh liatin tuh, ngacung. Tuh itu daftar sama dia, insya Allah di korting berapa persen? Masalah dia anak saya bu. Makanya saya ntar pulang sama dia dibawain ikan jambal. Orang kampung doyan ikan jambal. Bu, suami ibu nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Padahal mah ayah keneh, bohong tuh. Ibu teh dandan udah cakep mau kondangan. Anak ibu yang 4 tahun, mama ikut. Diem, mama pengen ke dokter. Padahal mau kondangan, bohong tuh. Ada yang begitu di sini. Ibu teh jualan baju. Tetangga nanya, berapa mbak? 2,5. Ih mbak mahal amat. Kan tetangga, pego boleh gak? Kagak. Belinya aja gak dapat. Padahal belinya jigo. Bohong gak? Mana orangnya? Hati-hati. Jangan bohong. Nah, yang keempat, Idul Fitri kembali jadi orang jujur. Contoh, seseorang mau lebaran, goreng ngutang, karpet ngutang, nastar ngutang, dodol ngutang, kacang ngutang. Tiap ada tamu, assalamualaikum, nggak pernah bukain pintu. Ada tamu, assalamualaikum, nggak dibukain pintu, mungkin kenceng, assalamualaikum. Begitu yang ketiga, anak kecil, cewek 4 tahun, kucuk. Karena anak kecil 4 tahun pendek, tamunya nongkrong, dipelukin, nak, mama ada nggak? Kata anaknya, kata mama. Kalau ada tamu bilangnya nggak ada. Saya tanya, anaknya jujur nggak? Siapa yang tidak jujur? Mana yang kayak gitu? Jadi tidak berdampak dong halal bihalal. Karena halal bihalal kembali menjadi orang jujur. Sekarang, bu, halal bihalal adalah kemerdekaan buat kita. Kita ini merdeka sekarang. Di bulan Ramadan siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh campur suami istri. Kenapa? Idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suppidatis sayatin. Kalau datang bulan Ramadan dibuka semua pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan. Kenapa surga dibuka? Kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah tahu agungnya Ramadan, berlomba-lomba ibadah yang banyak sehingga kita berhak masuk surganya Allah. Amin. Kenapa Rasul bilang ditutup pintu neraka? Karena kita orang yang beriman dan bertakwa sama Allah, tahu agungnya Ramadan, mulianya Ramadan, sucinya Ramadan, kita menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat sehingga tidak layak masuk neraka jahanam. Amin. Kenapa Rasul bilang diikat setan? Jangan Anda bayangin setan diikat pakai tali rapia, pakai kawat. Tidak. Setan nafsu kita. Ikatannya iman dan ketakwaan. Kendalikan hawa nafsu dengan iman dan ketakwaan. Tadi dalam Ali Imran 134. Bu. 6. Yang namanya Idul Fitri kembali kepada kepribadian manusia yang manusiawi. Kenapa? Banyak manusia tapi tidak manusiawi. Ibu koruptor, manusia apa bukan? Manusiawi apa tidak? Tukang begal, manusia bukan? Manusiawi apa tidak? Pemerkosa orang, manusia bukan? Tapi dia tidak manusiawi. Kenapa? Segenap manusia, kata Allah, diberikan 3 sifat. Berapa sifat bu? 1. Manusia oleh Allah diberikan sifat ketuhanan. Saya tanya, Asmaul Husna ada berapa? Hebat muslimat. Kita jadi orang muslimat harus pintar. Nah, kata Allah, semua manusia sifat ketuhanan ada. Contoh, Rahman, Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Kita ditakdirkan oleh Allah, fitrah kita.
Sayang ayah, sayang ibu, sayang mertua, sayang suami, sayang istri, sayang anak. Betul apa betul? Ini diantara sifat ketuhanan. Ada orang susah pengen nolongin, betul? Ada orang meminta, kita pengen ngasih. Ini sifat ketuhanan diantaranya. 2. Manusia ditakdirkan oleh Allah, fitrahnya punya sifat saitonia, sifat setan. Curang, mengajak orang lain berbuat jahat, mencegah orang lain berbuat baik, curang. Misal di Muslimat cabang apa di sini kampung naon ngaranna? Cocok Kutabaru. Misal ada arisan 50 orang di Majlis Taklim. Yang pegang si A, kebetulan dia pegang 3 slot. Kocok A. Kocok A. Kocok A. Orang-orang bingung, kok 3-3-nya A? Ibu yang soleh rezekinya. Jangan percaya. Tublekin kocokannya, saya jamin 50-nya semua A. Orang tadi melakukan perbuatan setan, curang. Cuman kalau kita bilang setan loh, marah apa marah? Padahal kelakuannya kayak setan. 2. Setan mencegah orang berbuat baik. Misalnya di suatu RW dibikin masjid. Ustazahnya bilang, ibu-ibu minta sumbangan ya buat ngebangun masjid. Suaminya nitip 1 juta nih, kasih sama ustazah buat bangun masjid. Sampai di taklim, gurunya belum datang. Ngobrol sama tetangga duduk. Mbak, bawa berapa mbak buat masjid? 1 juta. Tetangga duduk bilang, jangan kebanyakan. Gope aja, gope. Mencegah orang lain berbuat baik, kemasukan setan. Cuman kalau kita bilang setan lu, marah apa marah? 3. Setan ini selalu mengajak orang berbuat jahat. Contoh, seorang tetangga datang ke tetangganya. Mbak, ya Allah saya bingung banget. Kenapa? Kata tetangganya. Masya Allah suami di PHK. Mertua bengek masuk rumah sakit. Anak yang gede belum bayaran. Anak yang kedua mau masuk TK, duitnya nggak ada. Apalagi si bontot korengan nggak sembuh-sembuh. Bingung saya harus bagaimana. Kata si mbak tetangga yang dicurhatin, sini lu sini. Dibawa depan kaca, ngaca. Senyum. Bingung kan yang curhat? Curhat tentang ekonomi, kok suruh ngaca? Lu senyum. Kata yang punya rumah, lu masih muda. Masih cantik, mandi, pakai minyak wangi, pakai baju yang seksi. Lu diri di perapatan, tawarin. Mengajak orang lain berbuat jahat, ini perbuatan setan. Cuman kalau kita bilang setan lu, marah apa marah? Titik. 3. Segenap manusia tanpa kecuali diberikan sifat hayawaniyah, binatang, sok, rakus, buas, tamaruk, serakah, egois, EGP. Emang orang minggu pikirin. Contoh, beli bawang 1 kilo, nyomot tambahin. Haram maling. Beli cabai 1 kilo, nyomot tambahin. Haram maling. Anda beli lengkeng di duku di pinggir jalan 2 kilo, mang nyobain, otak lu dipakai. Nyobain mah hiji, ieu mah nyorok cok, teureun-eureun, maling. Pergi ngaji, data Anda kue 1. Ini mah Masya Allah, jatah orang dimasukin. Pikir pakai otak, berapa harga kue? Dibawa pulang kasih anak, pantas anak lu ngelawan. Pantas anak lu bengal. Suruh sholat susah, kenapa? Makanan subhat. Dikasih anak lu mikir pakai otak. Ini sifat kebinatangan. Biasanya saya sehari 2, 3, 4 tempat pengajian. Kebanyakan jamaah dikasih dus atau kue. Di depan paling dekat panggung. Rata-rata itu yang diambil, yang dianggap orang terhormat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Selain dapat dus, kue di piring. Saya pakai kursi muter, seret. Lisol ilang 5. Kalau dimakan mata nanaon dikanataskeun. Muter deui lemper ilang 4. Bahkan pisang itu. Muter deui pisang nu sagede-gede kieu ilang 2. Pas muter lagi ada ibu ustazah yang alisnya kereng ampe stang ereking. Bibirnya onyoy kayak habis makan orok. Dari rumahnya bawa keresek, sapiring ditublekin. Binatang.
Ada yang begitu di sini. Jangan mikir pakai otak. Sayang sama anak. Berpengaruh. Hadirin. Kalau saya ngomong terus tidak adil. Silakan anak bertanya. Yang nanya saya kasih bonus biskuit Coca-Cola sama kaki 3. Makanya saya minum. Takut Pak Ustadz buat punya minum. Silakan yang nanya saya kasih bonus. Coca-Cola doang. Oke. Kaki 3 nggak sampai. Coca-Cola silakan. Yang bertanya panitia bergerak ke bawah. Yang ngacung pertanyaan bebas. Mana panitia? Kasih mic. Panitia bergerak. Yang nanya siapa ngacung? Sok pertanyaan bebas ngacung. Ayo ngacung. Siapa yang nanya? Pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih biskuit Coca-Cola. Sok. Siapa namanya dia? Monggo. Rene. Sok. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Iya dong, Kak. Itu subuh di Indosiar. Sok naon. Ya, saya kan pekerja laut, Ma. Jadi saya sebagai nahkoda kapal yang harus tanggung jawab dengan anak buah, tanggung jawab juga dengan yang punya kapal. Ya. Nah, sedangkan saya sering marah, Bu, karena anak buah saya kan tidak sedikit. Jadi berapa orang anak buah Anda rata-rata? Ada 30. Terus? Ada saja salah satu yang bikin nak istilahnya. Pika sebelen. Ya, yang kalau orang Jawa pika sebelen naon? Hah? Jengkel ngene ngono. Ya. Lah yang kedua, saya suka ngeluh. Ya, karena kurang hasil. Saya takut dengan bos saya. Ya, nanti dimarahi lah begitu. Oke. Ya, sedangkan saya kan kepingin punya hasil yang maksudnya yang halal ya, demi keluarga. Dan ini untuk mengatasi itu supaya saya itu punya rezeki yang halal. Oke. Ya, caranya bagaimana untuk saya mengatasi? Mengerti pertanyaan Anda. Oke, saya jawab boleh. Terima kasih. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup di alam dunia ujian. Hidup di alam dunia ibarat roda berputar. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Betul apa betul? Hidup di alam dunia tidak semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wasa an taqlu syai'an wa huwa khairul lakum. Wasa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kalian benci boleh jadi baik buat kalian. Sesuatu yang kalian sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Kita lihat. Ada sesuatu yang kita benci. Jangan marah-marah dong. Makanya otak di atas, nafsu di bawah. Kendalikan dengan akal sehat. Caranya bagaimana? Saya menghadapi orang karakternya berbeda. Jangankan anak buah Anda 30 orang. Di rumah Anda punya anak 4 orang. Karakternya sama apa beda? Beda. Beda-beda kelakuan anak kita. 2, 3, 4, 5, 10. Apalagi 30 orang. Maka kita siap mental menghadapi mereka. Yang penting kita kasih arahan. Selama mereka tidak melenceng dari kewajiban. Biarin aja. Namanya juga manusia. La ikraha fiddin. Kecuali kalau sudah melenceng dari aturan dasar, keluarkan, berhentikan, ganti dengan yang lain. 2. Saya suka mengeluh, salah. Manusia yang suka mengeluh Anda lihat Al-Ma'arij 19, 20, 21, 22. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masau sarru jazu'an. Wa idza masau khairu manuan illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kata Allah, manusia ada 2 golongan. 1, manusia yang dibenci oleh Allah. Siapa dia? Manusia selalu berkeluh kesah.
Kalau ada masalah berkeluh kesah, ngeluh aja. Kalau punya rezeki diam. Hati-hati jangan jadi orang ini. Kalau punya masalah, ya Allah saya merezeki seret. Hasil tangkapan saya kurang. Padahal atasan harus setor. Di bawah pada nyebelin. Ngeluh aja. Tapi kalau rezeki banyak, lupa sama orang yang dia kerja sama dia. Ini rombongan yang dibenci oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan jadi kelompok ini. Titik. 2. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang susah ngadunya sama Allah. Makanya hati diberikan oleh Allah. Mohon sama Allah, ya Allah anak buah saya 30 orang. Engkau yang menciptakan mereka. Engkau yang menciptakan hati mereka. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah dan kita mohon kepada Allah. Jangan-jangan anak buah kita ngelawan gara-gara kita suka ngelawan. Jangan-jangan anak buah kita nyebelin gara-gara kita kurang ibadah. Makanya Islam mengajarkan ibda binafsik, mulai dengan diri kita, berikan contoh anak buah kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana muamalah kita. Jangan berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah dibenci oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nomor berikut langsung. Ayo ngacung. Silahkan. Mic-nya mana panitia? Ada berapa wireless? Operator. Tuh deket tiang. Cepetan. Lari. Emang ada berapa sih wirelessnya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Anda? Berdiri. Ini Mas, mic yang ini kasih sono, jadi cepat. Langsung pertanyaan. Iya, ini berkaitan dengan silaturahmi, Mas. Ya. Ada keluarga yang memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga. Nah, bagaimana sikap saya terhadap keluarga yang memutuskan tali silaturahmi itu? Terima Kita kasih. nyosor sama dia. Rasul bersabda, ayya bu'a amman dolamaka, wa tu'ti man harmaka, wa tasila man qata'aka. Maafkan orang yang jahat sama kamu. Kalau orang tidak jahat, dia berbuat salah, kita maafkan dia gampang. Tapi orang zolim, orang jahat sama kita, kita memaafkannya berat. Tapi di situ pahala yang Allah siapkan buat kita, pahala yang sangat besar. Wa tu'ti man harmaka. Berikan sesuatu orang yang korek. 3. Wa tasila man qata'aka. Hubungkan silaturahim bagi orang yang memutuskannya. Kita banyak salah kaprah. Saudara saya datang ke rumah saya. Seminggu kemudian saya datang. Itu berbalas kunjungan. Salah. Yang disebut dengan menyambung silaturahim. Orang jahat sama kita. Ditanya nggak nyaut. Dia nggak pernah nanya. Ditelepon nggak diangkat. Datangin ke rumahnya. Kita nyosor. Bawa yang dia doyan. Itu. Maka Anda harus ngalah. Karena orang yang otaknya normal. Yang ngalah kita nyosor duluan sama dia. Insya Allah Anda dapat pahala. Nomor berikut. Langsung pencet. Mic yang itu pindahin ke yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan soal perihal anak kepada orang tuanya. Njeh ngono. Bener ya? Kayak kue. Nah, saya mau bertanya. Nggih. Saya kan sebagai anak cewek. Orang tua saya mendidik saya untuk menjadi wanita yang insya Allah menjadi wanita solehah. Tapi di lain sisi saya itu pengen keluar ke luar Cilacap, pengen mencari pengalaman. Tetapi kedua orang tua saya itu masih belum mengizinkan dan enggak. Usia Anda berapa? 20 tahun. Oke, mana emak lo? Kita orang tua kewajiban mendidik anak. Anda lihat An-Nisa ayat 9. Wal yasalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan apa? Dalam kalian orang tua takut meninggalkan anak turunan yang lemah, lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah ilmu, lemah ekonomi. Yang Islam kehendaki kita kuat, kuat fisik, kuat mental, kuat iman, kuat Islam, kuat ilmu, kuat ekonomi. Makanya kalau di rumah terus diogok, dimanjain, Anda nggak ketemu orang banyak,
sedikit-sedikit baper. Salah, kapan kuat kita mental? Makanya saya tanya, maklum mana? Harusnya jadi orang tua didik anak kita biar kuat. Bergaul dengan orang, karakter orang gak sama. Biar siap mental, bertemu dengan siapapun kita sanggup. Karena apa? Manusia makhluk sosial. Jadi Anda kalau berontak keluar rumah tidak berdosa. Niatnya karena Allah, demi perintah Allah. Anda lihat di dalam surat Al-Mulk 15. Walladzi ja'alakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan, yang mudah dijelajahi. Jelajahi semua alam dunia, cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagainya, kalian kembali kepadaku. Ini perintah Allah. Maka kalau orang dua salah kata agama, Anda boleh berontak dan tidak berdosa. Niatnya karena Allah. Tapi gini mah, saya kan sebagai anak itu kan mencari restu orang tua ya mah. Ngerti orang tua yang mana? Orang tua ibuku termasuk ya. Ngerti, cuman kan saya bilang Allah perintahkan kita keliling dunia nyari ilmu. Ridho Allah, ridho orang tua. Tapi orang tua yang mana? Orang tua Anda kurang mengerti bahwa ilmu di seluruh alam dunia. Begitu kata Allah. Oke? Jadi caranya sebagai anak, Anda keluar rumah, niat karena Allah, minta restu sama orang tua. Dia nggak ngizinin, tunjukin ayatnya Al-Mulk 15. Oke? Jelas jawaban saya. siap mah. Terima kasih. Semoga saya bisa menjadi anak yang soleh-solehah mah. Doakan saya bisa mencari ridho kedua orang tuaku dengan cara mencari ilmu di luar sana. Ridho Allah. Oke. Terima kasih. Nomor berikut, Wassalamualaikum langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Yang nanya kasih biskuit dong, udah dibagi belum? Mana panitia? Langsung. Siapa lagi cepetan? Yuk. Berdiri Anda, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana sih? Curhan mah. Nagog si maneh mah lain nangtung sia. Berat kabujur. Sebelum, terima kasih mah. Kembali ingin kasih. Untuk semuanya. Naon? Terus. Ini masalah sholat jam berjamaah. Pak. Ya. Untuk semua para imam, ini saya ingin tahu bagaimana si imam yang nantinya akan masuk surga dan imam yang celaka akhir gitu. Untuk itu saya Bukan hanya imam. Siapa yang masuk surga? Di antaranya Anda lihat Al-Baqarah 82. Walladina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka surga dan kekal dalamnya. Imam tidak imam, kalau iman dan beramal soleh jatahnya masuk surga, bukan karena imam atau tidak imam. Oke? imam yang Imam yang naon maksud Anda? Imam yang itu jadi Ngerti? sholat, iya. Ngerti? Apa semua imam dijamin masuk surga? Kagak tahu. Terima kasih. Pak. Tidak semua imam dimasuk surga. Siapa tuh ada imam yang munafik? Siapa tuh ada imam yang jahat sama bininya? Siapa tuh ada imam yang kalau ngarit duit musola diambil? Imam yang beriman dan beramal soleh itulah yang jatahnya masuk surga. Sekali lagi bukan karena imam atau bukan imam. Kalau dia tidak iman dan amil solihat nggak bakal masuk surga. Silakan yang lain. Terima kasih. Ya. Langsung operator. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong mas. Iya dong Ce. Bagaimana untuk saya kan punya mertua. Saya juga punya dulu. Sekarang udah mati. Saya aja udah 75. Untuk berusaha untuk Naon? mengambil hati beliau, apapun caranya saya sudah lakukan, tapi di mata beliau selalu salah. Yang namanya kita mantu masuk ke keluarga suami, jangan berharap keluarga suami memperhatikan saya, tapi saya memperhatikan mereka. Saya beradaptasi dengan mereka, jangan harap mereka beradaptasi dengan saya. Dikasih anaknya udah bagus. Yang salah antara menantu perempuan dengan mertua perempuan ribut, kenapa? Masing-masing egonya tinggi. Kata emaknya, dia kan anak gue, yang beranakin gue, yang nyekolahin gue, yang ngulehin gue, bakti dong sama gue. Kata bininya, dia kan laki gue, udah kawin sama gue, harus bakti sama gue. Dua-duanya wajib ngalah, kita orang tua. Alhamdulillah anak laki saya udah punya bini. Kemarin masakin buat dia,
Kemarin nyuciin buat dia, sekarang lega tinggal buat ngaji. Alhamdulillah dia bahagia punya bini 1. Istri bersyukur. Alhamdulillah punya laki sayang sama bini gara-gara banyak ngedidik. Alhamdulillah punya laki sarjana gara-gara emaknya nyekolahin. Alhamdulillah punya laki rajin ibadah gara-gara emaknya. Kalau itu yang Anda pikirkan, yang Anda lakukan sikap Anda, saya jamin ada pengertian antara mertua dengan menantu. Jangan egois buat diri masing-masing. Otak dipakai, jangan pakai nafsu. Terima kasih Mas. Kayak ucing sama anjing bersama mertua. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Oke, waalaikumsalam. Curhat dong, Mak. Iya dong. Mau bertanya. Sok. Ambilin tisu saya. Naon? Gimana caranya kita menasehati orang yang berbuat syirik? Sirik. Seperti kayak sajen gitu, Mak. Kayak naon? Sajen. Sesajen gitu. Kalau musyrik. kita Musyrik hanya ngomong musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Ya. Anda lihat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Tidak cukup ngomong. Puluhan ribu mulut ngomong belum tentu didengar, tapi action kita, kelakuan kita. Kalau di pengajian ada syirik, langsung kita bilang jangan dipakai ini. Saya ngalami dulu tahun 70-an. Ada emak-emak di pengajian, ada telur rebus, ada limun, kopi pahit, kopi manis. Saya nggak banyak ngomong. Saya bilang ini haram. Nggak boleh. Percaya kepada selain Allah. Terus pasti ada pertentangan. Jadi ibda binafsik, dimulai dengan diri kita, kelakuan kita, sikap kita. Tidak cukup omdo hanya ngomong doang. Action kita pasti lebih didengar oleh orang daripada omongan kita. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, silakan yang lain. Langsung berdiri yang udah pegang mic. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Ce. Ma, saya di rumah itu ada ipar saya, suami adik saya. Itu Laki perempuan? Adik ipar saya laki-laki. Oke. Itu nggak mau bekerja kayak gitu loh. Yang Rasul bersabda, ipar adalah kematian. Kalau seorang suami bawa adik laki-laki tinggal serumah dengan kita, apalagi tidak bekerja, tidak mustahil melakukan perbuatan yang dilarang. Kalau seorang istri punya adik, saudara kandung, keluarganya tinggal serumah dengan kita, tidak mustahil menjadi celaka suami Anda jatuh cinta kepada mereka. Kalau memang dia tidak mau bekerja, Anda jangan tinggal diam. Bilang sama laki lo, no adik lo suruh kerja. Anda silakan lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasaramallakum warasuluhul mu'minun, bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang beriman akan menilai hasil pekerjaan kalian. Manusia wajib usaha. Anda lihat An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa. Manusia tidak mendapatkan apapun kecuali usaha yang dia kerjakan. Anda ngomong sama suami, ngomong sama adiknya, Anda katakan, sekarang begini, Anda punya beras, pengen makan, harus dimasak nggak? Bilang sama dia, semua wajib usaha. Contoh, saya lapar banget, di meja nasi, ayam panggang, gurame goreng, sambal, ada kimlo, saya ada pin doang, kenyang nggak saya? Usaha dong deh, ambil piring, sendok nasi, panggang ayam, ambil sambal, ambil mangkok, masukin kimlo, masukin mulut, kunyah, telan. Makanya ngomong sama ipar Anda, wajib bekerja, wajib usaha, jangan tinggal diam. Karena Rasul mengatakan, orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, orang yang makan dari hasil dirinya payahnya sendiri, bukan yang minta orang lain. Dia sangat dibenci oleh Allah. Ngomong jangan diam. Lu diketok mulu, lu pikir pintu, dicenti lagi. Sian ya lo. Silakan yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu di mana Anda. Di sini mah. Mana sih? Oh, sok mangga. Berdiri Anda. Mana Anda? Curhat dong mah. Iya dong, Ce. Hukum tabur tuai itu sebenarnya nyata enggak ya mah? Hukum naon cenah? Tabur tuai teh naon sih?
Oh, betul ada. Karena Allah berfirman, siapa yang berbuat baik, kebaikan berbalik kepada dirinya. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan akan berbalik kepada dirinya. Kalau kita baik sama orang tua, sama mertua, sama masyarakat, saya yakin kita jadi orang berbuat baik. Tapi kalau seandainya kita tidak baik, orang juga jahat sama kita. Benar-benar pasti ada. Lantas orang yang udah menyakiti perbuatan dan perkataan kepada kita, tapi orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita. Emang siapa lu pakai orang suruh minta maaf? Semua manusia kena musibah. Anda lihat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kipasnya sini dong kagak berasa. Jadi kipas lu yuk. Kadieu ngadep saya. Kadieu ngadep saya. Kadieu. Anda silakan lihat. Kata Allah, semua manusia hidup pasti ada mati. Semua hidup pasti kena musibah. Ada yang buruk, ada yang baik. Hanya kepada kami kalian kembali. Musibah terbagi 3. Berapa, Bu? 1. Musibah itu ujian. Anda silakan lihat Al-Baqarah 155, 156. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Hebat jamaahnya nahoda ini, pinter jiunya doang. Semua manusia di alam dunia pasti suatu saat aku berikan sedikit rasa takut. Takut gak punya makanan, takut gak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama siapa? Sama yang sobar. Ini ujian, gak ada masalah, ada musibah. Ujian, buat apa ujian? Kalau lulus harkat derajat kita naik di hadapan Allah. Titik. 2. Yang namanya musibah, yang nyebelin, yang menyakitkan kita, itu teguran dari Allah. Anda silakan lihat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Sesuatu yang indah, yang menyenangkan dari Allah, yang buruk karena kesalahan kalian. Anda silakan lihat As-Surah 30. Ma asaba bi musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun sama Allah dengan ampunan yang banyak. Kalau ada musibah, orang maki-maki Anda, menghina Anda, jangan nyalahin orang, ngaca. Pernah gak sekian tahun yang lalu gue ngomongin orang? Pernah gak sekian tahun yang lalu gue nyakitin orang, menghina orang? Pernah gak ngambil hak orang lain? Pernah gak ngarumpi? Pernah gak hak orang saya ambil? Sini orang berdoa, baru sekarang kebagian kita. Ngapain orang gak minta maaf? Kita yang minta maaf. Caranya apa? Wa ya'fu an katsir. Mohon ampun sama Allah dengan ampunan yang banyak. Kalau Anda nanya dia nggak minta maaf, lu sombong. Siapa lu? Dosa kita, bebalika kita, teguran dari Allah. Titik. 3. Musibah adalah azab. Diuji kagak lulus, ditegur nggak sadar-sadar. Anda lihat Al-Qasas 59. Kata Allah, wa ma kana muhlikal qura hatta yab'asa rasula. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sehingga Allah mengutus seorang rasul kepada kaum tadi yang diazab oleh Allah, orang yang sangat zalim. Itulah jawaban dari Al-Quran. Jangan sakit hati orang menghina kita. Bisa jadi itu balasan gara-gara kita suka ngomongin orang. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Anda? Sini Ma, belakang. Cerah dong Ma. Iya dong. Bagaimana hukum seorang istri yang pergi berhaji tapi meninggalkan seorang suami yang sakit di rumah? Tidak masalah. Haji perintah Allah. Yang penting suami ada pembantu ngurusin, saudaranya ngurusin. Jangan nyalahin bini. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nungguin lakinya sembuh sampai kapan? Lu nyalahin saudara lu kan gue tahu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa Anda begitu. Karena kewajiban haji dari Allah. Suami sakit, kecuali kalau lakinya sakit ada yang ngurusin. Kan ada yang ngurusin. Lu gue tahu lu nyalahin saudara lu yang haji kan? Nggak bisa lah pakai ini. Quran jawabannya jelas.
Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda di mana, kiri kanan? Silakan dong, Mas. Iya dong. Bagaimana cara menjadi orang yang sabar dan ikhlas ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu ditinggal oleh orang yang disayangi dan yang dicintai. Yang kedua, momong anak dan cucu. Bagaimana dong, Ma? Silakan yang pertama. Anda duduk biar yang belakang nggak kehalangin. Anda lihat At-Takabun ayat 14. Ma asoba bi musibatin. Anda lihat At-Takabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian, di antara suami kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Kata Allah, musuh itu di keluarga. Ada keluarga suaminya baik, istrinya centil, ayat. Ayat keluarga istrinya bagur, suaminya ganjen, ayat. Ayat keluarga suami istri bagur, anak pertama ngalawan, ayat. Anak pertama bagur, nu kadua pika sebelen, ayat. Yang kedua bagur, yang ketiga ngarong-ngarong. Keluarga lain suami istri, anak semuanya baik, bapak kandungnya belin, ada. Bapaknya bagur, emaknya nyebelin, ada. Emaknya bagur, saudara kandung nyebelin, ada nggak? Semuanya bagur, mitoha. Mertua nyebelin, ada nggak? Yang mana mertua Anda? Coba tunjuk. Kalau Anda nunjuk mertua nyebelin, saya yakin pulang dari lapangan di PHK jadi mantu. Mertua bagur, ipar pika sebelen, ayah. Ipar bagur, menantu minta dikepret, ada. Menantu bagur, sopir nyebelin, pembokat nyebelin, tetangga nyebelin, mutlak. Kenapa musuh dari keluarga ngegeseknya tiap hari? Buat apa? Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya ketika diuji? Bu, jadi musuh itu dari keluarga, bukan dari orang lain. Kalau dari tetangga kapan? Jarang ketemu. Semua orang pasti punya, tapi jadilah orang takwa. Anda lihat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau kalian orang tabak, seberat manapun masalah, solusinya pasti ada. Pertanyaan pertama. Yang kedua naon tadi lupa deui. Naon cenah? Momong anak cucu. Oke. Kewajiban kita anak cucu, kewajiban anak mantu. Kecuali kalau memang kita masih muda, masih sehat walafiat, cucu karena mantu kita kerja, kalau kita ridho tidak masalah. Cuman kalau neneknya udah kayak saya 75 tahun, jalan aja udah susah, boro-boro ngomong cucu, mantu tahu diri dong, ngapain ditipin sama gue? Ngurusin anak kewajiban kita, ngurusin cucu bukan kewajiban kita. Harusnya anak mantu punya pembantu ngurusin anaknya, neneknya cuman ngawasin. Oke? Oke. Nomor berikut. Assalamualaikum, Mah. Di mana, Ece? Depan sini, Mah. Sok. Saya mau bertanya Saya tentang dengerin. puasa wajib. Pas bulan Ramadan kan kadang-kadang perempuan ada yang tidak bisa puasa karena menstruasi. Enggak, gue mah nenek-nenek. Enggak, kalau saya loh, Mah. Ya. Saya dengar-dengar itu kalau 1 tahun itu kita puasa wajib nggak full, misalkan ada 7 hari kita nggak puasa, apakah tahun depannya kita dilipat gandakan atau Dilipat gandakan itu maksudnya puasa wajib bayar, fidyah wajib bayar. 1 hari berapa dia makan sehari semalam, itu double, bukan 4 jadi 8, tapi puasa 4 yang hutang dibayar puasanya, fidyahnya wajib bayar, begitu. Terus gini, Mah, misalkan kalau kan ada yang bilang gitu loh, Mah, puasanya harus dibayar puasa atau gimana itu? Ya puasa, enak banget tuh masih muda. Anda silakan lihat Al-Baqarah 184. Paman kana minkum maridon au ala safarin faidatun min ayamin ukhar. 1. Orang yang boleh berbuka, orang sakit parah. Kalau dia puasa jadi mati atau sakitnya makin parah, boleh berbuka diganti dengan puasa di hari yang lain. Kalau sakitnya cuma panuan,
utilan tetap wajib puasa. Oke? 2. Safar. Orang yang bepergian jauh minimal 80 km boleh berbuka rukhsah, diganti dengan puasa di hari yang lain. 3. Anda lihat, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau ada orang letoy, tua muda letoy nggak sanggup puasa, dia nggak usah puasa, tidak diganti dengan puasa, fidyah diberikan kepada fakir miskin. Berapa fidyahnya? Orang tadi lagi sehat, makan sehari semalam misal 100.000, maka 1 hari nggak puasa langsung tunai bayar ke fakir miskin 100.000. Orang tadi sehari semalam makan 50.000, maka sehari nggak puasa bayar 50.000. Orang tadi sehari semalam karena orang miskin cuma 20.000, maka nggak puasa sehari bayar 20.000, langsung bayarkan ke fakir miskin. 4. Siapa yang boleh berbuka? Orang yang hamil, orang menyusui. Baru koma, dengerin. Kalau ibunya sakit, anak yang disusui sakit. Kalau mereka ibunya sakit, anak yang disusui sakit, boleh berbuka hanya waktu sakit. Bayarnya puasa doang. Ada ulama mengatakan puasa bayar, fidyah bayar. Nggak ada yang bilang fidyah doang. Lu habis beranak sehat lagi, habis netein sehat lagi. Yang salah di kita, bunting buka, netein buka. Anda lihat di ujung ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa hebatnya pahala puasa. Jadi kagak ada bayar fidyah doang, Mbak. Puasa tahu lo. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak lihat Anda di mana. Pak kenal Mas. Nama saya Pak Iji dari Kutawaru. Pak Iji, nama saya Dedeh Rosidah. Naon Pak Iji? Di dalam Al-Quran surat naon? Ayatnya yang ke-15 surat, ya Allah. Naon lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kurang lebih artinya, dan orang-orang yang mukmin yang sebenarnya yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka tidak ragu-ragu. Dalam arti dalam pengamalannya Islam sehari-hari, Mak. Ya. Kalau saudara-saudara kita masih banyak yang ragu-ragu dalam pengamalannya, sehingga mereka di dalam menentukan kepercayaan rezeki pun mereka sering tidak percaya bahwa hanya Allah lah yang maha pemberi rezeki. Lalu mereka tanya kepada dukun. Ya, pertanyaan Anda pada orang pintar. Orang bodoh itu baru orang pintar. Pertanyaan mah, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan mempercayai omongan si dukun tersebut, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam Islam, kalau pengen rezeki banyak, bukan dengan nabung, bukan dengan kedukun, tapi dengan bersedekah. Anda lihat Al-Baqarah 261. Mathalul ladina yunfikuna amalan fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dimisalkan orang sedekah dengan niat karena Allah, ibarat orang nanam 1 butir, tumbuh 1 pohon, bercabang 7 cabang, berbuah 100 butir tiap cabang, dan lebih banyak dari itu dengan sedekah. Anda lihat lagi Al-Baqarah 245. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yaqsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan hartanya karena Allah dengan harta yang baik, aku ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Aku buka pintu rezeki bagi orang yang banyak bersedekah. Amin. Aku tutup pintu rezeki bagi orang yang pelit dan koret. Hanya kepada kami kalian kembali. Pengen kaya, pergi ke dukun. Rasul bersabda, man ata arrafan fasalwan sain fasaddaqu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada seorang dukun, bertanya sesuatu masalah, dan dia percaya
dengan yang dia katakan dukun tadi, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Sekali ke dukun. Kalau dukun bisa membuat orang kaya, nggak bakal buat orang lain. Dukunnya jadi orang kaya. Buktinya dukun banyak orang susah karena dia bohong, hanya iblis doang. Begitu. Terima kasih, Ma. Kembali Maaf, kasih. tadi suratnya Al-Hujurat ayat yang ke-15. Mohon mangga. Saya tahu. Silakan yang lain. Mangga. Mangga silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda di kiri, di kanan, di depan. Di mana Anda? Di sini, Mama. Bukan di samping, sini. Mama. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama. Oi. Curhat dong, Ma. Iya dong, naon? Ma, saya sedang mendapat fitnah dari seseorang karena saya kebetulan kan orang nggak punya mengurusi anak 3, yang satu kembar, yang satu umur 4 tahun. Karena suami saya kan bekerja sebagai nahkoda juga. Alhamdulillah kami bisa mengurusi anak kami dengan baik, walaupun itu kami dengan pas-pasan. Tetapi orang yang tidak mensukai saya, dia memfitnah saya dengan sedemikian rupa saya difitnah menjadi orang gak belaka alias pesugihan, Mama. Semua tetangga sekeliling saya mempercayai orang tersebut, Mama. Saya minta doa dari Mama. Pertanyaan Anda, bukan doa. Pertanyaan Anda yang Pertanyaan saya ingin Mama minta doa dari Mama membuka. Dengerin dulu, bukan doa dulu. Pertanyaan Anda. Pertanyaan saya, ini orang tersebut maksudnya gimana, Mama? Tanya sama dia, jangan namanya gue dong. Gue kagak tahu. Kalau maksud saya dia. sudah tanya dari dia, Mama, dia Oke, tuh tidak mengakui. jawaban saya kayak orang yang tadi dihina orang. Yang namanya musibah, ya, 1 ujian, 2 teguran, 3 ajab. Hai semuanya hadirin. Jangan harap semua orang suka sama gue. Ada orang suka. Ada orang sangat suka. Ada orang cinta dengan kita. Sangat mencintai kita. Sampai rela berkorban segala-galanya. Jangankan kita, Rasul sendiri begitu. Ada orang tidak suka. Ada orang benci. Ada orang sangat membenci kita. Ingin membunuh karakter kita. Ingin membunuh kita. Nabi bukan orang lain. Ketika berdakwah. Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, bukannya masuk Islam, dia berusaha membunuh beliau. Apalagi kita. Jadi kita ngaca, pernah nggak ngambil hak orang, pernah nggak marah orang, pernah ngomongin orang, pernah nggak menghina orang. Karena itu teguran dari Allah buat saya. Kenapa diuji? Anda silahkan lihat. Wabasiris sobirin, berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa dia? Alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Mama. Ujian diberikan oleh Allah pada kita. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian termasuk orang mitnah Anda, orang menghina Anda, mencaci maki Anda, diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman. Saya tanya Anda, rukun iman ayat sabaraha. Yang nomor 6, naon? Rukun iman nomor 6 apa? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah, namanya takdir mubram. Yang namanya qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak atau mu'alak, nggak bisa dirubah. Ini takdir. Orang mitnah Anda diizinkan Allah buat menguji Anda. Hadapi dengan iman, jangan marah, jangan sedih. Kalau kita lulus, naik harta derajat kita. Contoh, SD ujian lulus naik SMP, betul? SMP ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1. Ujian lulus naik S2. Ibu sudah S berapa sekarang? Peribahasa mengatakan, makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Kalau kita pengen naik derajat, kita siap mental, diuji setiap saat, kiri kanan depan belakang, jangan sedih, hadapi dengan iman, mohon sama Allah. Begitu. Mama, pertanyaan kedua, saya minta doa dari Mama untuk membuka kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu Bu, itu. jangan khawatir.
Yang namanya emas dilelepin di lumpur pasti ketemu. Yang namanya busuk ditutup bagaimanapun pasti tercium. Jangan khawatir, dengan berjalannya waktu pasti akan terjadi. Oke. Oke, amin ya rabbal alamin. Makasih. Ya, nomor berikut langsung. Siap, silakan. Habis, udah pinter semua. Oke. Curhat dong, Ma. Naon di mana? Di sini, Ma. Sok. Ya. Ma, gimana caranya kita bersyukur mempunyai suami kerja di laut? Nah, kadang-kadang saya tanya, sebelum nikah Anda tahu nggak dia kerja di laut? Enggak. Sebelum nikah belum enggak kerja di laut. Setelah menikah Allah bilang likulli sain qadra. Semua ada kodarnya masing-masing. Ya. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Otak. Pakai otak. Resiko gua punya laki kerja di laut. Alhamdulillah mau kerja daripada laki lu diam aja kayak ponakan dia iparnya. Ya. Tapi milih meninggal. Hah? Kasihan, kadang-kadang kan di laut ada badai. Kenapa kasihan? Lu temenin. Nggak boleh, Ma. Kalau ya boleh, udah, doain. Jelas bagus punya laki kerja di laut, punya rezeki daripada laki lu nganggur kayak ipar dia. Pegel gua mah. Ya. Makanya yang bersyukur Anda lihat Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa innama yaskuli nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah maha kaya, maha terpuji. Kalau Anda bersyukur, Anda lihat Ibrahim ayat 7. Kata Allah, wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih. Syukur apa? Menampakkan nikmat ke permukaan. Alhamdulillah gue punya laki. Orang sampai tua nggak punya laki. Alhamdulillah laki gue kerja. Orang ponakannya iparnya pada nganggur. Alhamdulillah laki gue dapat duit, dapat ikan, orang lain nggak dapat apa-apa. Itu syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tuh, terima kasih, Mama. beneran. Ih, Rian demasif hidup mak. Oke, satu lagi bonus. Masih ada, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ma, anak saya tidur, Ma. Sok, naon. Curhat Ini yang dong, baju Ma. hidung. Ini baju hidung ngahalangan jelema ieu. Sok, naon. Begini, Mas, pekerjaan saya kan sebagai agen pemberangkatan CTKW. Tapi sering terjadi istri itu minta proses ke luar negeri tanpa izin suami. Jadi dia maksa minta diproses loh, Ma. Terus Anda ikut dosa karena Anda mengirimkan mereka. Sementara istri tuan rumah wajib izin suami. Anda berdosa. Anda yang berdosa. Nggak ada tawar-menawar. Gue aja kagak ngambil untung kok. Berarti saya menyikapinya harus gimana, Ma? Anda tolak mereka karena tidak ada izin dari suaminya. Anda tanggung jawab. Oke. Terima kasih, Ma. Satu lagi deh, kasihan itu benar TKW. Yang sebentar. Mana lagi? Masih ada. Satu lagi. Habis. Sok. Cepetan lari ya. Emang masih ada biskuitnya? Sok. Masih ada. Oke, sok. Langsung pertanyaan. Gini, Ma. Bagaimana? Ada orang tuh tadinya pekerja rumah tangga. Ya. Terus ikut jualan sama saya. Terus sekarang malah sama suaminya kayak mau bubaran. Apakah saya ikut dosa apa enggak? Kalau permasalahan jualan dengan Anda, suaminya tidak ridho, Anda ikut bermasalah. Kalau bukan masalah gara-gara jualan dengan Anda tidak bermasalah dan tidak dosa. Kembali kepada akar permasalahan. Ya tadinya suaminya ridho, tapi kan itu istrinya sekarang. Anda tanya kepada suaminya, apa yang menyebabkan Anda istrinya jadi mau bubar? Tanya, sudah pernah nanya belum? Sudah. Apa jawabannya? Ya itu karena istri
istrinya lebih banyak penghasilannya daripada suami. Berarti suami nggak tahu diri. Bini duitnya banyak, lu marah. Harusnya bersyukur punya bini mantu nyari duit. Mikir jadi laki, heran gue. Mana lakinya? Bukannya Siti Hadijah lebih banyak hasilnya daripada Rasulullah. enggak, yang ini yang minta cerai itu istrinya, Pak. Berarti bininya belagu. Iya. Belagu. Dia diizinkan kerja gara-gara suami, dapat duit gara-gara doa suami. Ini istri nggak tahu diri bini. Mana orangnya? Maksudnya sayanya ikut dosa enggak, Mak? Ikut kalau Anda nggak nasihatin, Anda nasihatin dong. Udah nasihati, Mak. Barangkali banyak. Kewajiban Anda berusaha maksimal diiringi doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Anda lihat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi Allah yang ngasih hidayah. Cepetan yang selanjutnya. Masih ada biskuitnya berapa lagi? 2 lagi, langsung. Silakan. Masih ada. Mangga. Habis? Mana? Sok. Mangga. Sok ce mbak. Naon sih gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Saya mau nanya, Ma. Saya dengerin. Anak saya tadinya kok sergap sholat. Sekarang sholatnya disuruh saya nanti malam. Saya tanya, anak-anak cowok cewek? Saya marah, Ma, gimana itu? Saya tanya anak-anak cowok cewek? Gimana? Cewek. Cowok apa cewek? Usia berapa sekarang? 15 tahun. Oke. Yang berpengaruh buat anak dalam ilmu pendidikan ada 4 faktor. Berapa, Ce? 4. 1 keluarga, 2 sekolah, 3 lingkungan, 4 tontonan dan bacaan. Tanya dengan keluarga, sudah benar nggak keluarga sholatnya? 2, sudahkah dimasukin sekolah yang agamis? Apa tidak? 3, lingkungannya siapa temannya? Siapa sahabatnya? Kita orang tua wajib tahu siapa sahabat anak-anak kita. Rasul bersabda, kalau kamu bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, mencium wangi. Makanya tergantung lingkungan. Mbak harus tahu siapa sahabatnya. Nongkrong di mana itu berpengaruh. 4, tontonan dan bacaan. Dan kita tanggung jawab wajib mengarahkan anak kita sholat. Anda lihat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah semua manusia untuk sholat dan sabar dalam mengajaknya. Sabar. Karena Allah tahu kalau ngajak jalan-jalan gampang, ngajak piknik gampang, ngajak makan-makan gampang, ngajak ke mall gampang, ngajak sholat susah. Maka sabar, ajakin, kasih contoh, doakan. Jangan-jangan makanan yang diberikan ada yang subat atau haram, itu berpengaruh dengan kelakuan Anda. Banyak istighfar, taubat dengan taubat dan surah. 1 lagi terakhir. Terima kasih, Mama. Oke, Mbak. Siti Khotisa dari Purbolinggo. Njeh ngono. Tahu kalau njeh ngono mah. Hayat cepetan. Siapa lagi? Sopo meneh. Sopo malih. Habis? Oke. Oh, ada nih, Pak. Naon? Sok. Mangga, Ce. Mangga. Pencet, Ce, nggak usah ditiup, lu pikir kopi. La ilaha illallah. Tes. Nggak usah dites, udah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam. Curhat, Mama? Iya dong, Ce. Kami dari Cilacap. Ya. Saya punya keluarga 12 bersaudara. Wih, rajin amat mak lo. Orang Palembang, mah. Palembang, ya. Naon? Salah satu keluarga adik ragil saya itu punya bermasalah kles sama sebagian kakak-kakaknya gitu ya. Permasalahannya ini adik saya ini mungkin termasuk keras hati, nggak mau memaafkan kita semua sebagian jumlahnya ini ya, ada. Yang 11. Ya. Oke, pertanyaannya. Bagaimana caranya biar dia terbuka hatinya untuk memaafkan. Kami udah minta maaf semua tapi dia nggak mau. Oke. Kita semua. Anda lihat, tadi saya berikan jawaban At-Taghabun 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum. Hei orang yang beriman, di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang beri musuh buat kalian. Bagaimana menghadapinya? Kata Allah, fa'in ta'fu wataspahu watagbiru fa'innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, hadapi mereka dengan hati-hati, tepat santuni mereka, lalu maafkan kesalahan mereka, mohon ampun kesalahan mereka. Allah yang berikan segala-galanya, maha pengampun, maha penyayang.
Kalau sudah berusaha dinasehatin nggak mempan, berdoa sama Allah. Karena hati diciptakan oleh Allah. Ya mukallibul qulub, sabit qalbi ala dini. Maka doa dari saudara-saudaranya buat saudara Anda yang keras kepala tadi, insya Allah melunakkan hati mereka. Seandainya pun dia tidak lunak, jangan berkecil hati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan lu ya buat lu, amalan gua ya buat gua. Rasulullah saja ketika berdakwah dengan pamannya Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman, bahkan akan membunuh Nabi. Rasul berdakwah dengan pamannya yang baik, Abu Talib. Abu Talib bilang, saya tahu Islam agama yang benar. Saya tahu engkau Rasulnya Allah. Saya tahu Quran, kitab suci umat Islam. Tapi saya tidak mau meninggalkan agama nenek moyangku. Doakan semua rame-rame. Lalu Anda berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah. Yang dinilai oleh Allah usaha dan doa kita. Bukan hasil. Karena hasil hak prerogatifnya Allah. Hadirin, sebentar lagi waktu zuhur. Yang kejemur kasihan. Yang adem enak. Apalagi yang minum enak banget loh. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Kita bersyukur bernaung di NU. Bersyukur jadi orang muslimat. Bersyukur jadi orang patayat. Bersyukur Anda menjadi orang Cilacap. Dekat ke laut nyari duit gampang. Apalagi nyari ikan. Pulangnya saya bawa ikan kakap ya. Jangan lupa tata nahoda. Kalau kesini nggak bawain ikan, kelewatan lupa deh. Bukan selamitan, tapi ini kenyataan. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang salihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah. Buat membantu orang yang perlu bantuan. Menolong orang yang perlu pertolongan. Meringankan beban orang yang keberatan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Sisa umur yang ada. Yang kami tidak tahu sampai kapan. Jadikan umur kami yang bermanfaat dan barokah. Dan kami pun bermohon kepadamu ya Allah. Jadikan kami semua orang yang bermanfaat buat orang lain. Rasulmu bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu abiduka riqo wa lam tazali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull barid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'manna kull mahib. Yassiru alayka kull kasir fatasul yassiru alayka kasir. Allahumma ya man la yaltaji lil bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Facebook, status Facebook.
Dia awas dia awas dia. Monggo. Sekali lagi mohon maaf kepada kemarin yang dapat undangan, mohon tunggu sebentar nggih, yang kemarin dapat undangan. Monggo Guru Badro mau mulai.